Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika peminatan bersama Bu Os. Kali ini Bu Os akan membahas materi yang kemarin, yaitu perkalian skalar 2 vektor. Nah, definisinya kalian kemarin sudah Bu Os berikan PDF-nya. Ini rumusnya ya, jika diketahui vektor A itu A1, A2, A3, kemudian B itu B1, B2, B3, maka A dot B, yaitu perkalian antara A dan B, itu sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nah, contoh soalnya diketahui A sama dengan 246 dan B 514. Tentukan perkalian skalar 2 vektor tersebut. Maka cara pengerjaannya tinggal seperti ini. A dot B sama dengan 2 kali 5 berapa? 10 ditambah 4 kali 1 4 ditambah 6 kali 4 sama dengan 24 ya. Maka hasilnya adalah 38. Nah, seperti ini. Maka hasil perkalian skalar 2 vektor tersebut adalah 38. Paham ya? Nah, kalau yang ini saya rasa kalian sudah paham. Kita lanjutkan ke rumus yang kedua, yaitu jika diketahui sudut di antara 2 vektor, maka rumusnya akan seperti ini. Perkalian skalar antara 2 vektor A kali B sama dengan besarnya A dikalikan besarnya B dikalikan cos sudut antara 2 vektor. Nah, dari rumus ini kita bisa menentukan rumus baru, yaitu cos alfa sama dengan A dot B, atau perkalian skalar antara A dan B dibagi dengan besarnya A kali besarnya B. Nah, ini adalah cara untuk menentukan sudut di antara 2 vektor. Jadi ini adalah rumus menentukan sudut antara 2 vektor. Oke ya. Jadi diingat-ingat, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana jika vektor tersebut saling tegak lurus? Kalau 2 vektor saling tegak lurus, ini syaratnya adalah perkalian skalarnya hasilnya adalah 0. Nah, ini adalah rumus lagi. Jadi, jika diketahui 2 vektor saling tegak lurus, maka perkalian skalar 2 vektornya hasilnya harus 0. Ke contoh soal, kalian harus tahu dulu, yaitu nilai kosinus pada sudut istimewa, karena tadi kan ada alfanya. Nilai kosinus pada sudut istimewa ini akan dibahas secara detail di mata pelajaran matematika wajib. Jadi untuk matematika peminatan kita batasi saja sampai cosnya ya. Nah, perhatikan cos alfa, ketika alfanya 0 derajat maka nilainya 1, 30 derajat nilainya setengah akar 3, 45 derajat nilainya setengah akar 2, 60 derajat nilainya setengah, dan ketika 90 derajat nilainya adalah 0. Kita ke contoh soal ya. Diketahui besarnya A 3, besarnya B 4. Jika besar sudut antara vektor adalah 45 derajat, hasil A kali B adalah, nah ini kita pakai rumus sama dengan besarnya A dikali besarnya B dikalikan cos alfa. Berarti besarnya A adalah 3, kemudian besarnya B adalah 4, kemudian dikalikan cos 45 derajat. 3 kali 4 12. Nah, cos 45 derajat tadi silahkan di
putar kembali di depan, maka ini adalah setengah akar 2. Nah, 12 kali setengah itu adalah 6 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke ya. Kemudian ada soal lagi. Jika nilai besarnya U adalah 6, besarnya V adalah 10, dan tangan sudut antara vektor U dan V adalah 4/3, hasil U dot V nya adalah, maka kita kesini dulu. Nah, ini adalah tangan ya, tangan, maka kita gambar dulu di sini alfa, tangan alfa. Maaf, tangan alfa adalah 4/3. Nah, ini harusnya sudah dijelaskan bahwa tangan itu adalah desa atau depan dibagi samping. Maka depannya sudut ini adalah 4, kemudian sampingnya sudut adalah 3. Nah, ketika 4, 3, triple Pitagorasnya adalah 5, maka kita cari cos alfa. Cos alfa rumusnya adalah samping dibagi miring. Sampingnya adalah 3, miringnya adalah 5. Kita sudah mendapatkan itu, maka U dot V sama dengan besarnya U dikali besarnya V dikalikan cos alfa, maka besarnya U adalah 6, besarnya V adalah 10, sedangkan cos alfanya adalah 3/5, maka hasilnya ini dapat 2, 12 kali 3 adalah 36, maka jawabannya adalah yang B. Lanjut ya, ketahui adalah itu, kemudian yang ditanyakan adalah besar sudutnya, maka cos alfa sama dengan P dot Q dibagi besarnya P kali besarnya Q, maka sama dengan P dot Q nya adalah 20 dibagi besarnya P 5, kemudian besarnya Q adalah 8, maka 20/40 itu adalah 1/2. Nah, kemudian kamu lihat tabel tadi, cos yang bernilai setengah adalah 60 derajat. Ini didapat dari lihat tabel di depan tadi, jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, diketahui vektor A 4, 2, 2 seperti ini, kemudian B ya ini. Yang ditanyakan adalah besar sudutnya, maka cos alfa itu sama dengan A dot B dibagi besarnya A kali besarnya B. Nah, A dot B nya kan ini ya, tak tulis di sini 422, oke, dikalikan 330 dibagi akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat kali akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Oke, kita cari ini 4 kali 3 12, oke ya, ditambah 2 kali 3 6 ditambah 2 kali 0 0 dibagi akar 4 kuadrat 16 ditambah 2 kuadrat 4 20 ya, 20 ditambah 2 kuadrat adalah 24 akar 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9, 9 tambah 9 18, maka sama dengan 12 ditambah 6 adalah 18 dibagi 24, ini akar dari 4 kali 6, kemudian yang 18 adalah akar dari 9 kali 2. Kita lanjut di sini.
maka sama dengan 18 dibagi akarnya 4 ini 2 akar 6 dikalikan 3 akar 2, maka ini 6 ya, di sini dapat 3. Oke, maka 3 per akar 12 sama dengan 3 dibagi akar 4 kali 3 sama dengan 3 per 2 akar 3. Oke, kemudian sama dengan 3 per 2 akar 3 kali akar 3 per akar 3. Kita rasionalkan dengan 3 akar 3 per 2 akar 3 kali akar 3 kan 3, 2 kali 3 adalah 6, maka ini 1 per 2 akar 3. Nah, kalian lihat di tabel tadi nilai cos yang setengah akar 3, maka alfanya adalah 30 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut. Nah, ini diketahui vektor U sama dengan 4, negatif 2, V nya adalah 5A. Jika vektor U tegak lurus vektor V, maka nilai A adalah tegak lurus. Syaratnya adalah perkalian skalarnya hasilnya adalah 0, maka U dot V sama dengan 0. Nah, ini 4 min 2 kali 5A itu harus sama dengan 0. Oke, maka sama dengan 4 kali 5, ya kan, ditambah min 2 kali A itu sama dengan 0. Berarti 20 min 2A sama dengan 0, maka min 2A sama dengan min 20. Jadi A sama dengan min 20 dibagi min 2, yaitu 10. Maka A hasilnya adalah 10. Nanti kalau misalkan vektornya di dimensi 3, cara pengerjaannya sama, intinya adalah ini. Nah, jadi di pertemuan kali ini kalian sudah bisa menentukan perkalian skalar antara dua vektor dan menentukan sudut antara dua vektor, kemudian vektor saling tegak lurus. Oke ya, demikian yang bisa Bu Os berikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya, nanti akan diberikan latihan soal di pertemuan yang selanjutnya dan akan kita bahas bersama-sama. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Os berikan. Terima kasih. Sehat selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.